Sosiologi kelas A. Di sini saya akan membaca ringkasan manusia Bugis bagian masyarakat. Yang pertama, dari tradisional ke modern. Masyarakat Bugis sejak awal dikenal sebagai masyarakat dengan struktur sosial yang ketat. Kehidupan mereka diatur oleh adat siri serta hierarki bangsawan yang sangat berpengaruh. Namun sejak abad ke-19, terutama dengan hadirnya Belanda, sistem ini mulai berubah. Kolonialisme mempersempit kekuasaan bangsawan melalui sistem birokrasi baru, meskipun status kehormatan mereka tetap dijaga. Selain itu, perdagangan dan perantauan membuka kesempatan bagi rakyat biasa untuk memperoleh kekayaan serta pengaruh sosial, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai. Pendidikan kolonial juga melahirkan generasi baru orang Bugis yang lebih terdidik dan memiliki akses pada dunia modern. Generasi ini berperan sebagai penghubung antara tradisi lama dengan sistem baru. Modernisasi tidak menghapus tradisi, tetapi menciptakan penyesuaian sehingga masyarakat Bugis tetap bisa menjaga identitasnya. Dan yang kedua itu kekerabatan gender dan perkawinan. Kekerabatan dalam masyarakat Bugis bersifat bilateral, artinya hubungan keluarga ditarik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini membuka jaringan sosial Bugis sangat luas dan menjadi basis penting dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai anggota rumah tangga, melainkan juga memiliki peran strategis, terutama di kalangan bangsawan. Perkawinan seringkali dijadikan sarana politik untuk memperkuat ikatan antar keluarga bangsawan. Mahar atau sumpah menjadi unsur penting, bukan hanya sekedar pemberi materi, tetapi juga simbol status dan kehormatan keluarga. Perbedaan status dalam perkawinan sangat diperhatikan karena berkaitan dengan siri dan harga diri. Perempuan bangsawan bisa menjadi kolonialisasi politik melalui perkawinan, sementara laki-laki dituntut menunjukkan keberanian dan prestasi. Pada era modern, pilihan individu mulai diakui, tetapi keluarga besar tetap memainkan peranan penting dalam menentukan pasangan demi menjaga martabat keluarga. Dan yang ketiga itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Bugis terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, bangsawan, rakyat modern, dan budak. Bangsawan menempati posisi tertinggi dan dihormati sebagai simbol adat, kehormatan, serta perlindungan rakyat. Rakyat merdeka adalah kelompok terbesar yang menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai petani, pedagang, dan perantau. Sementara itu, budak biasanya berasal dari tawanan peran atau akibat hutang dan berada di posisi terbawah. Walau stratifikasi sosial ini tegas, terdapat ruang mobilitas. Seorang rakyat merdeka bisa mempengaruhi bila berhasil mengumpulkan kekayaan, menunjukkan keberanian, dan sukses dalam perantauan. Menentukan penghormatan sosial, nilai siri juga menjadi faktor penting dalam menentukan penghormatan sosial pada masa kolonial dan modern. Sistem ini mulai melonjak karena pendidikan dan ekonomi membuka kesempatan lebih luas bagi rakyat biasa. Struktur sosial terbagi dalam 3 lapisan utama, yaitu tadi bangsawan, rakyat merdeka. Pertama itu bangsawan, rakyat merdeka, dan budak. Keempat
Kekuasaan dalam masyarakat Bugis tidak hanya berdasarkan kekuatan militer, tetapi juga legitimasi adat agama dan simbol kehormatan. Raja dan bangsawan dianggap sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keseimbangan sosial. Kalau kekuasaan Bugis dijalankan dengan memperhatikan adat dan siri agar tetap mendapat pengakuan dari masyarakat. Kerajaan Bugis seperti Bone, Wajo, dan Sopeng berperan penting dalam jaringan perdagangan regional. Namun, kedatangan Belanda mengurangi kekuasaan politik para raja dan bangsawan. Mereka tetap dipertahankan sebagai simbol adat, tetapi tidak lagi memiliki kendala penuh atas pemerintahan. Walaupun demikian, nilai simbolik bangsawan tidak hilang, karena masyarakat Bugis tetap menghargai garis keturunan dan kehormatan aristokrasi. Dan yang terakhir itu hubungan patron-klien. Hubungan patron-klien merupakan salah satu ciri khas masyarakat Bugis yang sangat bertahan lama. Patron biasanya berasal dari bangsawan atau orang kaya, sedangkan klien adalah masyarakat biasa yang membutuhkan perlindungan dan akses. Patron memberikan bantuan ekonomi, perlindungan hukum, serta akses politik, sementara klien memberikan loyalitas, tenaga kerja, dan dukungan sosial. Hubungan ini lebih dari sekedar ikatan ekonomi. Ia dilandasi oleh siri dan rasa saling menghormati. Kesetiaan kepada patron dianggap bagian dari kehormatan diri. Bahkan setelah kolonialisme dan modernisasi, pola patron klien tidak hilang, melainkan menyesuaikan diri dengan konteks baru. Dalam politik modern, hubungan ini masih dapat dilihat melalui dukungan politik berbasis keluarga besar dan loyalitas sosial ekonomi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.